Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, kita lanjutkan saja ceritanya sambil Mimin pergi ke kebun. Bab 3153 sampai bab 3154. Bab 3153 waktunya telah tiba. Saudara Ye Chong, keterampilanmu sangat kuat. Lihatlah orang-orang ini, mereka semua kuat dan ingin diserang olehmu, kata Dongfeng sambil tersenyum. Ye Chong tersenyum pahit, saudari Dongfeng, tolong jangan mengolok-olok saya. Meskipun beberapa dari mereka dirobohkan oleh Dongfeng, tampaknya orang-orang berpakaian hitam ini telah mendapat berita, dan semakin banyak orang yang berpaling ke arah Ye Chong, serang di sini. Tidak ada orang di sekitar Fatih dan Kilaosi. Xiao Li juga tidak punya lawan. Hanya tersisa beberapa orang berbaju hitam yang mengepung Bi Guoqiang. Sepertinya mereka tidak ingin pergi. Tapi Bi Guoqiang terlalu kuat dan mereka tidak bisa melarikan diri. Ye Chong terdiam tentang hal ini. Bi Guoqiang menyeringai, kamu sampah kecil bukan tandinganku, keluar dari sini dan cari anak itu. Ketika orang-orang berbaju hitam yang mengepung Bi Guoqiang mendengar ini, mereka merasa lega dan segera meninggalkan Bi Guoqiang. Bergabunglah dengan tim itu mengepung Ye Chong. Ye Chong tidak bisa berkata-kata. Untungnya Dongfeng ada di sisinya, jadi dia tidak terlalu khawatir. Tanpa diduga, Bi Guoqiang berteriak, semua orang, kemarilah, mari kita berurusan dengan Master Istana Racun bersama-sama, dan biarkan adik laki-laki itu berurusan dengan pria berbaju hitam sendirian. Ye Chong hendak membalas, tapi Dongfeng tertawa, Ye Chong saudaraku, itu terserah kamu. Ye Chong berkata dengan cepat, saudari Dongfeng, kamu tidak bisa pergi. Sebelum dia selesai berbicara, Dongfeng sudah melompat keluar dari pengepungan pria berbaju hitam dan mulai bertarung dengan Bi Guoqiang dan yang lain. Ye Chong tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, dan berkata, saudara Bi, kamu menyakitiku. Jangan khawatir, orang-orang ini enggan menyakitimu. Kamu cukup menghadapinya sendiri, pria gendut itu berkata dengan seringai di wajahnya. Ye Chong mengutuk dalam hatinya, dia benar-benar harus membiarkan pria gemuk itu merasakan metodenya sendiri. Namun, Ye Chong tidak punya waktu untuk marah, karena semua pria berbaju hitam sudah bergegas maju. Mereka semua tidak sabar dan berusaha keras untuk membuat Ye Chong memberi mereka pukulan ekstasi. Ye Chong dengan cepat kewalahan oleh gelombang pria berbaju hitam. Di sisi lain, Bi Guoqiang, Dongfeng, Kilaosi, Xiao Li dan Fatih sudah mengepung Chang Hui. Chang Hui mengerutkan kening dan mengutuk pria berbaju hitam, hal-hal yang tidak berguna. Tapi Bi Guoqiang tidak bisa menunggu dan siap menyerang. Dia berteriak keras dan sambaran petir menyambar. Chang Hui tetap tidak bergerak, membiarkan petir menyambar tubuhnya. Namun, petir tersebut tidak menimbulkan bahaya apapun bagi Chang Hui. Bi Guoqiang menyeringai, sepertinya gadis kecil ini juga memiliki senjata magis pelindung di tubuhnya. Chang Hui mendengus dingin, dan dari bayangan tudung, terdengar suara mantra. Segera setelah itu, rumput di sekitarnya tiba-tiba berguncang, dan serangga beracun berwarna-warni yang tak terhitung jumlahnya muncul dari rumput dan segera mengepung Bi Guoqiang dan yang lainnya. Butuh lebih dari 10 menit bagi Ye Chong untuk mengurus semua pria berbaju hitam. Saat ini, dia berdiri di sana, terengah-engah, dia sangat lelah sekarang. Di bawah kakinya, puluhan pria berbaju hitam tergeletak berantakan, tubuh masing-masing gemetar dan mengeluarkan suara yang tak terlukiskan. Jika Anda hanya mendengarkan suara ini, Anda seperti berada di adegan di mana orang-orang berkumpul dan melakukan kerusuhan. Ye Chong benar-benar tidak bisa berkata-kata untuk pria berkulit hitam yang tampak seperti mereka bersenang-senang. Ye Chong mampu menangani orang-orang ini dalam 10 menit, bukan karena Ye Chong begitu kuat, tetapi karena orang-orang berbaju hitam ini bekerja sama terlalu aktif.
Setelah Ye Chong berurusan dengan orang-orang berbaju hitam ini, dia mengalihkan perhatiannya ke medan perang di sisi lain. Saat ini, Chang Huizeng sedang bertarung bola-bali dengan Bi Guoqiang, Dong Feng dan lainnya. Harus dikatakan bahwa Chang Hui, penguasa Istana Racun, benar-benar sangat kuat di bawah serangan gabungan Bi Guoqiang, Dong Feng, Qi Laosi dan lainnya. Dia hanya sedikit dirugikan. Apalagi dia bisa mengendalikan segala jenis serangga dan semut beracun di seluruh hutan. Jika tidak hati-hati dia akan digigit dan diracun sampai mati. Setelah sekian lama, serangan Bi Guoqiang pun membuahkan hasil, merobohkan beberapa retakan pada senjata pelindung Chang Hui. Jika terjadi beberapa kali lagi, senjata pelindung Chang Hui akan rusak. Namun tampaknya konsumsi Bi Guoqiang tidak sedikit. Ye Chong hendak pergi untuk membantu, ketika tiba-tiba, cahaya putih melintas di sekelilingnya lagi. Cahaya putihnya begitu menyilaukan hingga langsung memenuhi segalanya. Ye Chong terpaksa menutup matanya karena cahaya putih. Namun, ketika dia membuka matanya lagi, dia kembali berada di ruangan kecil yang terlihat seperti ruang esports. Hutan telah hilang, Chang Hui telah hilang, dan orang-orang berbaju hitam telah hilang. Ye Chong berkedip dan bertanya-tanya, apakah ini semua sudah berakhir? Semuanya, misinya sudah selesai. Kamu bisa pergi sekarang, seseorang yang bertanggung jawab berteriak di pintu. Lalu, Ye Chong mendengar suara pintu dibuka. Ye Chong juga berdiri dan membuka pintu. Ternyata beberapa orang keluar dari beberapa ruangan lainnya. Itu adalah Bi Guoqiang, Fatih, Qi Laosi, Xiao Li dan lainnya di dunia nyata. Bi Guoqiang adalah seorang maniak pembunuh di dalam, sangat gila, tetapi kenyataannya, dia adalah pria paruh baya yang sangat jujur. Dia mendorong kacamatanya yang berlumuran sidik jari, lalu menundukkan kepala dan pergi. Kaki pria gendut itu terluka di dalam. Namun kenyataannya tidak terjadi apa-apa. Dia tersenyum dan mengedipkan mata pada Ye Chong, lalu pergi. Qi Laosi menyentuh kepalanya yang botak lalu pergi dengan tangan di belakang punggung. Xiao Li sebenarnya terlihat lebih muda daripada di dalam, seperti anak kecil. Dia tersenyum pada Ye Chong, saudara nomor 1, aku pergi dulu. Lalu, Xiao Li juga pergi. Kemudian, Dong Feng keluar dari kamar pribadi. Ekspresinya sama bingungnya dengan ekspresi Ye Chong. Apakah ini akhirnya? Ye Chong mengangkat bahu, mengatakan bahwa dia tidak tahu. Mereka belum membunuh Chang Hui, jadi mengapa ini berakhir? Oke, kalian berdua, kalian boleh pergi, kata orang yang membawa mereka masuk. Ye Chong dan Dong Feng keluar bersama dengan keraguan. Saat ini, di luar sudah gelap, dan beberapa jam telah berlalu. Saat mereka keluar, kebetulan mereka melihat Ade. Ade telah bekerja selama sehari dan kini siap kembali untuk makan malam. Mereka bertiga mampir dan kembali bersama. Dalam perjalanan, Dong Feng bertanya tentang misinya. Kak Ade, kamu bilang kita belum membunuh target itu. Kenapa ini berakhir? Tanya Dong Feng. Hanya satu kata dengan Dong Feng dan Ade terpesona. Dia terbatuk 2 kali, berpura-pura mengerti, dan berkata, kamu tidak tahu ini, kan? Sudah ku bilang, itu karena waktunya telah tiba. Misi Anda adalah menemukan penguasa Istana Racun Gu, Chang Hui. Kamu sudah menyelesaikan misinya. Jika kamu bisa membunuhnya, itu akan lebih baik dan kamu bisa mendapatkan lebih banyak poin. Namun, misi ini memiliki batas waktu. Ketika waktunya habis, kamu akan keluar. Lalu bagaimana jika waktunya tiba dan tugas belum selesai? Tanya Dong Feng. At menggaruk kepalanya, kalau begitu, kamu tidak akan mendapat poin. Tapi Ye Chong mendengar petunjuk, saudara At, apa yang kamu maksud dengan keluar? Kami telah memasuki ruang lain, melakukan misi. Ade ditanya oleh Ye Chong dan menunjukkan ekspresi bingung. Oh iya, ini Ade berpikir lama, tapi sayangnya kosakatanya terlalu sedikit.
jadi dia masih belum bisa berkata apa-apa. Pada akhirnya, dia hanya bisa berkata, Anda harus bertanya kepada kepala desa tentang pertanyaan ini. Kepala desa kami tahu segalanya. Ye Chong menyerah. Ngomong-ngomong, hari ini sudah ada satu orang lagi yang bergabung di desa kita. Kamu bukan orang baru lagi, kata Ade. Oh, benarkah? Dong Feng mengangkat alisnya. Siapa orang ini? Nah, nama orang ini adalah Fatih Cheng, kata Ade. Fat Cheng, apakah itu nama aslimu? Ye Chong bertanya. Ade tersenyum malu-malu. Saya lupa nama aslinya. Tapi pria ini pria gendut, jadi saya memanggilnya Fatih Cheng. Ye Chong merasa penampilan Fatih Cheng tidak sesederhana itu. Ini suatu kebetulan, kami baru saja masuk dan ada orang lain yang mengikuti kami, Dong Feng bertanya dengan ragu. Ade berkata sambil tersenyum, Nona Dong Feng, Anda benar sekali. Saya juga menganggap masalah ini aneh. Secara logika, orang luar tidak akan datang ke tempat kami sekali dalam 100 tahun. Akibatnya, keduanya lihat, kalian datang lebih dulu, dan kemudian kurang dari sehari kemudian, seseorang datang. Bukankah ini suatu kebetulan? Nah, Nona Dong Feng, katakan padaku, apakah ini pengaturan dari Tuhan? Benarkah, bukankah Tuhan yang mengaturnya untukmu kemari? Ade mengucapkan kalimat terakhir ragu-ragu dengan wajah memerah. Saya tidak tahu berapa lama dia memikirkan kalimat ini sebelum dia mengemukakannya. Dong Feng tersenyum cepat, baiklah, kakak Ade, kami sampai di rumah, sampai jumpa lagi, sampai jumpa. Kemudian, dia menarik Ye Chong kembali ke halaman. Ade ditinggal sendirian, biksu setinggi 2 kaki itu bingung dan berkata pada dirinya sendiri, di sini, apa maksud Nona Dong Feng, apa itu bayi-bayi? Apakah dia menyukai bayi-bayi? Apakah menurutnya aku terlalu hitam? Di sisi lain di sisinya, Ye Chong dan Dong Feng kembali ke halaman mereka sendiri. Zhou Yutong sedang menunggu mereka di rumah. Kamu kembali, hebat, ceritakan secepatnya. Apa yang terjadi? Zhou Yutong berkata dengan penuh semangat. Dong Feng tersenyum pahit dan berkata, apakah kamu tidak lapar? Aku sangat lapar sampai perutku keroncongan. Karena poin yang mereka peroleh akan dibayarkan besok, mereka tidak dapat menukar makanan dari koperasi pemasok dan pemasaran hari ini. Dan karena Ye Chong dan yang lainnya baru saja tiba, tidak ada makanan di halaman belakang, dan tidak ada makanan di dalam rumah. Namun, berkat paket besar Zhou Yutong, makanan lezat yang dibawanya belum habis sampai sekarang. Zhou Yutong baru saja kenyang. Saya tidak lapar, saya kenyang, kata Zhou Yutong. Dong Feng dan Ye Chong kemudian teringat bahwa Zhou Yutong memiliki makanan yang lezat. Saudari Yutong, saudari Bu Yutong, biarkan aku makan sesuatu yang enak secepatnya. Aku akan menceritakan semuanya padamu. Dong Feng meraih lengan Zhou Yutong. Kemudian, 3 orang masuk ke dalam rumah. Banyak makanan ringan Zhou Yutong masih bertumpuk di tempat tidur Ye Chong. Rupanya Zhou Yutong baru saja selesai makan di sini, dan masih banyak sisa makanan yang berjatuhan di tempat tidur Ye Chong. Melihat ini, Zhou Yutong dengan cepat menjulurkan lidahnya dan diam-diam menatap Ye Chong. Ye Chong tidak peduli tentang ini sekarang, karena semua kekuatannya hilang, dia sangat lapar sekarang. Ye Chong dan Dong Feng menatap tumpukan makanan ringan dan mulai makan seperti serigala lapar. Dong Feng merobek bungkusan ceker ayam sambil memberitahu Zhou Yutong apa yang terjadi selama misi. Ketika dia mendengar tentang keterampilan Ye Chong, Zhou Yutong langsung tersipu. Namun, Zhou Yutong sangat penasaran, jadi, dia tersipu dan bertanya, Saudari Dong Feng, bagaimana dengan Ye? Apakah trik Ye Chong kuat? Dong Feng menambahkan dengan cemburu, luar biasa. Kamu bahkan tidak menyadarinya. Kakakmu Ye Chong membuat keributan besar di dalamnya. Shen Wei, orang-orang berbaju hitam itu berbaris satu persatu. Ingin Ye Chong menyerang mereka dengan gerakan khusus.
Zhou Yutong terkekeh, tapi sungguh aneh, mengapa Ye Chong bisa menggunakan keterampilan sesat seperti itu? Apa, dia pasti seorang cabul. Ye Chong memiliki garis hitam di wajahnya. Saat mereka sedang berbincang, mereka tidak menyadari ada sesosok tubuh di kaki tembok halaman yang diam-diam mendengarkan pembicaraan mereka. Gunung Ciyun, Pengadilan Surgawi Timur. Guru Sanxing sekali lagi menerima surat dari Cheng Zhanjiang. 3 guru yang terkasih, halo, murid saya Cheng Zhanjiang. Sejak menerima misi, murid tersebut tidak berani melupakan misinya siang dan malam, dan telah berada di sana sepanjang waktu. Melihat ke kamu Chong. Murid tersebut mematuhi perintah guru Yuking dan kini telah berhasil menyelinap ke desa Nantianmen sebagai orang biasa. Tapi Ye Chong dan yang lainnya memasuki desa Nantianmen selangkah lebih maju dari murid-murid mereka dan menjadi penduduk desa junior di sini. Yang tidak disangka muridnya adalah pada hari pertama mereka memasuki desa, Ye Chong pergi ke koperasi pemasok dan pemasaran untuk menerima tugas. Kemudian, Ye Chong dan rekannya bernama Dong Feng melanjutkan misi. Karena tidak ada kuota, muridnya tidak pergi bersama Ye Chong. Tapi tolong yakinlah Guru Yuking, misi ini sepertinya hanya bermain-main di ruangan kecil, dan tidak ada bahaya. Murid itu kemudian bersembunyi di rumah Ye Chong dan menunggu sepanjang sore, dan akhirnya mendapatkan sesuatu. Sekarang muridnya mengetahui keseluruhan proses misi Ye Chong. Bagian penting akan diceritakan secara singkat kepada 3 tuan. Paragraf berikutnya adalah Cheng Zhanjiang menuliskan semua kata yang dia dengar di dasar tembok. Kemudian, di akhir surat, Cheng Zhanjiang menambahkan kalimat seperti biasa. Guru Yuking, yakinlah bahwa muridnya pasti akan menyelesaikan tugasnya dan memastikan keselamatan Ye Chong. Setelah Guru Sanxing membaca surat itu, Guru Yuking Si Wenxia tampak bingung. Dia bertanya, di sini, apa artinya ini? Sebuah surat menyebutkan saya 3 kali. Mengapa tidak menyebutkan orang lain? Meskipun kata-kata itu diucapkan 3 kali, itu sejelas air, dan lelucon itu diucapkan 3 kali. Tidak ada gunanya tertawa. Namun, Song Yuming dan Wang Ye masih merasa sangat lucu saat melihat Si Wenxia meniup janggutnya. Song Yuming berkata dengan cepat, "Oh, kakak, bukankah aku sudah memberitahumu, Cheng gemuk ini hanya takut pada kami, tapi dia hanya takut padamu. Itu benar-benar rasa hormat, betapa besarnya rasa hormat." Song Yuming menggunakan ini setiap saat Si Wenxia sedikit curiga dengan alasan tersebut. Benarkah? Si Wenxia berkata dengan ragu. Tentu saja benar, Song Yuming dan Wang Ye berkata serempak. Si Wenxia mendengus, lalu berkata, namun, tugas mendapatkan poin ini patut mendapat perhatian kita. Ya, dari apa yang dikatakan Fatih Cheng, sepertinya Ye Chong dan yang lainnya memasuki dimensi lain dan menyelesaikannya. Misi? Song Yuming berkata. Tetapi apa tujuannya melakukan ini? Apa hubungannya dengan rahasia surga? Bersambung.